Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Deliana Herliani Putri, Kanjia Kaisa Putri, Neng Alia Nadia Hasan, Pelita Sabrina, dan Sulistia Dewi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai studi kasus 7 yang berjudul Efektivitas Metode Demonstrasi Terhadap Keterampilan Praktik Sains. Dalam presentasi ini, kami akan membahas hasil analisis berdasarkan studi kasus yang telah diberikan, mulai dari permasalahan metode analisis yang digunakan hingga hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulis, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian awal dari studi kasus tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang studi kasus. Pada studi kasus ini, seorang guru kelas 5 SD ingin mengetahui apakah metode demonstrasi efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik sains siswa, khususnya pada materi perubahan wujud benda. Untuk mengetahui efektivitas metode tersebut, guru melakukan penilaian kepada siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan metode demonstrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan metode analisis yang tepat agar dapat diketahui apakah terdapat peningkatan keterampilan praktis sains setelah diterapkannya metode demonstrasi. Setelah mengetahui permasalahan pada studi kasus, langkah berikutnya adalah menyusun hipotesis penelitian. Hipotesis ini digunakan sebagai dugaan sementara yang nantinya akan dibuktikan melalui analisis data. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan peningkatan keterampilan praktik sains yang signifikan antara siswa yang belajar menggunakan metode demonstrasi dan siswa pada kelas kontrol. Artinya, metode demonstrasi dianggap tidak lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik sains siswa. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan keterampilan praktik sains yang signifikan antara siswa yang belajar menggunakan metode demonstrasi dan siswa pada kelas kontrol. Dengan demikian, metode demonstrasi dianggap lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik sains siswa. Selanjutnya, untuk mengetahui hipotesis mana yang dapat diterima, selanjutnya akan dibacakan metode apa saja yang akan dilakukan. Setelah hipotesis penelitian disusun, tahap berikutnya adalah menentukan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data. Pada penelitian ini, analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari uji statistik deskriptif dan uji normalitas untuk melihat karakteristik data. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas serta pengujian perbedaan menggunakan Independent Sample T-Test, Wilcoxon Signes Rank Test, dan Wilches Test sesuai dengan karakteristik data yang diperoleh. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap nilai N-gain untuk mengetahui tingkat peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. Demikian penjelasan dari saya mengenai latar belakang hipotesis penelitian dan metode statistik yang digunakan. Selanjutnya penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Pelita Sabrina. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis data pada penelitian mengenai efektivitas metode demonstrasi terhadap keterampilan praktik sains siswa. Tahap pertama adalah uji statistik deskriptif atau uji normalitas. Berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata nilai pretest pada kelas eksperimen sebesar 58,47, sedangkan pada kelas kontrol sebesar 58,07. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan awal kedua kelas relatif sama sebelum diberikan perlakuan. Setelah proses pembelajaran, rata-rata nilai post-test kelas eksperimen meningkat menjadi 82,67, sedangkan kelas kontrol menjadi 69,00. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelas mengalami peningkatan hasil belajar. Namun, peningkatan pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Selanjutnya,
Dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi pretest kelas eksperimen sebesar 0,343, post-test sebesar 0,339, sedangkan pretest kelas kontrol sebesar 0,094 dan post-test kelas kontrol sebesar 0,448. Karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data terdistribusi. Tahap berikutnya adalah uji Independent Sample Student t-test pada nilai pretest yang didahului dengan uji homogenitas. Berdasarkan hasil Levenes test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,137. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka varians data pretest pada kelas eksperimen dan kontrol bersifat homogen. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan Independent Sample Student t-test. Hasil uji nilai T sebesar 0,604 dengan derajat kebebasan atau DF sebesar 58 dan nilai signifikansi sebesar 0,548. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan awal yang setara sebelum diberikan perlakuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil belajar yang nantinya diperoleh setelah pembelajaran dapat dikaitkan dengan perlakuan yang diberikan, yaitu penggunaan metode demonstrasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Deliana Herliani Putri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu pada bagian ketiga ada uji Wilcoxon, sign rank test, pretest, dan juga post-test. Hasil uji Wilcoxon sign rank test pada kelas eksperimen menunjukkan nilai W sama dengan 0,000, Z sama dengan min 4,782 dan nilai signifikansi p-value kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan juga post-test pada kelas eksperimen. Berdasarkan nilai rata-rata, nilai post-test lebih tinggi daripada nilai pretest, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan. Sementara hasil uji Wilcoxon sign rank test pada kelas kontrol menunjukkan nilai W sama dengan 0,000, Z sama dengan min 4,782 dan nilai signifikansi p-value kurang dari 0,01. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan juga post-test pada kelas kontrol. Berdasarkan nilai rata-rata, nilai post-test lebih tinggi daripada nilai pretest, sehingga hasil belajar siswa kelas kontrol juga mengalami peningkatan. Uji Wilcoxon sign rank test digunakan karena hasil uji normalitas terhadap selisih skor pretest dan juga post-test menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga asumsi normalitas untuk paired sample t-test tidak terpenuhi. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil analisis nilai post-test dan endgain. Yang pertama, pada hasil post-test dilakukan uji homogenitas menggunakan Levenes test. Hasilnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,025 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya varians kedua kelompok tidak homogen. Nah, oleh karena itu, pengujian hipotesis tidak menggunakan student t-test, tetapi menggunakan Independent Sample Welch t-test karena lebih sesuai untuk data yang variansinya tidak sama. Nah, selanjutnya, hasil Welch t-test menunjukkan nilai T sebesar 17,94.
dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai post-test eksperimen dan nilai post-test kelas kontrol. Lalu, jika dilihat dari statistik deskriptif, rata-rata nilai post-test kelas eksperimen adalah 82,67, sedangkan kelas kontrol sebesar 69,00. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Baik, selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar, dilakukan analisis endgain. Nah, berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata endgain kelas eksperimen sebesar 0,586, sedangkan kelas kontrol sebesar 0,262, yang artinya peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Nah, sebelum dilakukan uji perbedaan endgain, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi kelas eksperimen sebesar 0,166 dan kelas kontrol sebesar 0,327. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka data endgain pada kedua kelas berdistribusi normal, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke uji homogenitas. Lalu, pada hasil uji homogenitas diperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,001, sehingga varians kedua kelompok tidak homogen. Nah, oleh karena itu digunakanlah Independent Sample Welch t-test. Hasil Welch t-test menunjukkan nilai T sebesar 30,61 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu, berdasarkan rata-rata endgain yang lebih tinggi pada kelas eksperimen, dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik sains siswa pada materi perubahan wujud benda. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kanjia Kaisa Putri dengan NPM 24066123018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari analisis data uji homogenitas endgain. Nah, berdasarkan hasil uji homogenitas menggunakan Levene test, dapat diperoleh nilai F sebesar 30,95 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Nah, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berarti varians data endgain antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogen. Jadi, karena syarat untuk menggunakan stadion t-test itu tidak terpenuhi, maka pengujian hipotesis dapat dilanjutkan menggunakan Independent Sample Welch t-test. Nah, maka hasil dari Welch t-test justru menunjukkan nilai T sebesar 30,61 dengan DF atau derajat kebebasan sebesar 34,70. Dan nilai signifikansi juga kurang dari 0,001. Nah, karena nilai signifikansinya masih di bawah 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada perbedaan peningkatan hasil belajar yang justru signifikan antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Jika dilihat dari nilai rata-rata endgain, kelas eksperimen justru memperoleh rata-rata 0,586, sedangkan kelas kontrol hanya 0,262. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi justru lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik sains pada siswa di materi perubahan wujud benda. Jadi, berdasarkan seluruh hasil analisis data yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi justru lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan sains pada materi perubahan wujud benda. Nah, hal ini
dapat dibuktikan dari hasil pretest yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara kelas eksperimen dan juga pada kelas kontrol. Nah, artinya kedua kelas tersebut memiliki kemampuan awal yang sama atau setara sebelum diberikan perlakuan. Nah, setelah proses pembelajaran, berdasarkan hasil uji dari Wilcoxon Signet Rank Test, kedua kelas tersebut sama-sama mengalami peningkatan hasil belajar. Namun, peningkatan pada kelas eksperimen justru lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Nah, selain itu juga hasil dari WLT-test pada nilai post-test dan endgain juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelas. Hal ini dapat diperkuat dengan rata-rata endgain kelas eksperimen sebesar 0,586 yang termasuk dengan kategori sedang. Nah, sedangkan kelas kontrol hanya memperoleh 0,62 yang termasuk kategori rendah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode demonstrasi lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran yang digunakan pada kelas kontrol. Hal ini karena metode demonstrasi memberikan pengalaman belajar secara langsung. Nah, sehingga siswa justru lebih mudah dalam memahami konsep perubahan wujud benda. Sekaligus juga untuk meningkatkan keterampilan praktik sains mereka. Karena metode demonstrasi justru memberikan pengalaman secara lebih langsung pada siswa, sehingga siswa itu justru lebih mudah untuk memahami konsep perubahan wujud benda tersebut, sekaligus juga untuk meningkatkan keterampilan dalam praktik sains mereka.